adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Ya, silahkan disimak videonya, kalian pelajari baik-baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ya. Oke, selamat belajar. Oke, kali ini kita akan bahas di latihan 2.2 ya adik-adik di halaman 92. Di sini nomor 1 sampai 5. Ya, ini akan kita bahas di video kali ini. Kemudian untuk nomor 6 sampai 10-nya, ini kita bahas di video berikutnya aja nanti ya. Yuk kita mulai aja langsung ke nomor 1. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Ya, di sini saya ambil cara yang paling simpel, yang paling sederhana itu dengan menggunakan tabel ya adik-adik. Y sama dengan setengah X kuadrat. Oke. Nah, di sini kita buat tabelnya dulu. Ya. Kalian isikan dengan X dan Y. Kemudian kalian buat lagi di sini ini untuk menuliskan titik X, Y-nya. Kenapa harus X dan Y? Karena ini nanti kita akan gambar di koordinat adik-adik. Masih ingat kan koordinat itu di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Begitu ya. Nah, kita masukkan adik-adik. Ini kita ambil 3 titik nanti adik-adik ya. Paling enggak kalian harus temukan 3 titik. Dan ini bisa kalian isi dengan angka berapa aja. Oke, kita coba yang pertama setengah X kuadrat. Agar mudah mencari, selalu gunakan angka 0 dulu adik-adik. Karena ini mudah sekali, Y sama dengan X-nya kita ganti 0. 0 kuadrat 0, berarti Y-nya adalah 0. Nah, titik pertama kita sudah ketemu 0,0. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke titik yang berikutnya. Kita akan cari ya. Kita akan buat sekarang X-nya 1, coba. Kita masukkan adik-adik. Setengah kali 1 kuadrat. Berarti Y-nya setengah ya. Nah, adik-adik biar gambarnya nanti lebih mudah menentukan titiknya. Kalian kalau bisa jangan ambil yang angka pecahan begini adik-adik. Oke, kita coba ganti saja ya adik-adik. Karena di sini X-nya itu koefisiennya setengah. Jadi lebih bagus ini kita ambil yang bisa dibagi 2. Jadi kita ambil andai X-nya 2. Kita masukkan ke sini. Setengah kali 2 kuadrat. Berarti nanti Y-nya sama dengan setengah kali 4. Gitu kan? Berarti Y-nya nanti sama dengan, ini kita coret, Y-nya 2. 2 di sini. Nah, sudah. Nah, kita ambil titik yang berikutnya lagi. Ya, yang kalau bisa, yang bisa dibagi 2, biar nggak pecahan nanti. Nah, sekarang kita ambil yang minus adik-adik. Ini kan yang positif sudah X-nya. Kita ambil X yang minus juga. X-nya minus 2. Kita coba, berarti Y-nya sama dengan setengah kali minus 2 kuadrat ya. Y sama dengan setengah kali minus 2 kuadrat, itu artinya minus 2 kali minus 2, kan hasilnya positif 4. Kemudian kita coret di sini Y-nya berarti 2. Masukkan ke sini. Nah, kemudian kita plot ke titiknya di sini 2,2 dan min 2,2. Nah, sekarang kalau titiknya 3 ini kita sudah ketemu, kita gambar adik-adik di koordinatnya ya. Di sini titik 0,0 ada di sini, kemudian titik 2,2, nah ini kita buat dulu, 1 di sini 2, Y-nya 1, di sini 2, kemudian ini kita hubungkan, nah disinilah yang titik 2,2. Kemudian kita ambil lagi min 2, X minus ada di kiri ya adik-adik ya, minus 2,2. Nah, di sini. Berarti titiknya di sini. Nah, kita sudah ketemu 3 titik adik-adik. Grafiknya sudah jadi. Ini tinggal kita hubungkan aja. Pelan-pelan aja ya. Kalian gambarnya yang lebih bagus ya adik-adik. Ini gambarnya agak melayot begini. Tapi nggak apa-apa deh. Ya, nanti kalian gambarnya lebih bagus. Nah, kita lanjut lagi ke yang B ya adik-adik. Di sini grafiknya Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Ya, seperti yang tadi adik-adik. Kita harus bikin tabelnya dulu ya. Di sini X-nya, di sini Y-nya, kemudian kita buat juga titik X, Y-nya. Nah, nanti kita ambil 3 titik. Nah, kita tentukan dulu seperti tadi adik-adik. Ini X-nya kita buat 0 dulu. Dan kita cari Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Berarti X-nya kita ganti 0, 1/4 kali 0 kuadrat. Berarti Y-nya adalah 0. Berarti titik pertama 0,0. Begitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi cari titik yang lain. Karena ini koefisiennya 1/4, berarti kita coba ambil titik berapa adik-adik?
2 begitu ya. 2 mungkin bisa adik-adik. Kita coba aja. Y sama dengan 1/4 kali 2 kuadrat. Ya, berarti Y sama dengan 1/4 kali 2 kuadrat 4 ya adik-adik. Dan ini kita coret, Y-nya berarti 1. Nah, ini sudah ketemu 2,1. Ya, kita lanjutkan lagi. Kita coba buat yang X-nya minus adik-adik. Jadi biar imbang kanan kiri begitu ya. Kemudian kita ambil yang minus 2. Masukkan lagi, Y sama dengan 1/4 kali minus 2 kuadrat. Berarti 1/4 kali minus 2 kuadrat itu adalah 4. Kan minus 2 kali minus 2 kan? Hasilnya positif. Nah, ini kita sederhanakan, berarti Y-nya 1. Berarti titik yang berikutnya adalah min 2,1. Nah, karena sudah ketemu 3 titik ini, kita bisa plotkan ke koordinatnya. Ya, yang pertama 0,0 di sini, ini garis X, ini garis Y-nya ya. Kemudian di sini ada titik 2,1, 1, 2, 2, 1, 2. Karena ini 2,1 berarti titiknya di sini. 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. Kemudian selanjutnya min 2, ini min 1 ya. Dan di sini min 2, min 2,1. Min 2,1 ada di sini. Nah, begini. Ya, kemudian kita plotkan ke gambar grafiknya. Ya. Nah, udah jadi adik-adik. Ini kita tinggal kasih nama Y sama dengan 1/4 X kuadrat. Oke, kemudian kita plotkan ke bawah dulu ya adik-adik. Nanti kita akan bandingkan. Oke. Oke, kita lanjut ke yang C ya adik-adik. Di sini Y sama dengan min setengah X kuadrat. Nah, sama seperti yang tadi, ini kita buat dulu. Tabelnya ya. Nah, di sini ada X, ada Y, kemudian ada titik X, Y. Nah, ini kita masukkan X-nya 0. Ya, kita coba buat Y sama dengan min setengah X kuadrat. Kita masukkan X-nya 0. 0 kuadrat 0 ya, berarti Y-nya juga 0. Berarti titiknya yang pertama 0,0. Oke, kemudian kita masukkan lagi karena ini koefisiennya setengah. Kita coba masukkan X-nya 2 ya adik-adik ya. Berarti Y sama dengan min setengah kali 2 kuadrat. Ya, Y sama dengan min setengah kali 2 kuadrat berapa? 4 kan? Nah, ini kita coret 2, berarti Y-nya berapa adik-adik? Min 2. Kita masukkan sini min 2. Berarti titiknya yang berikutnya 2, min 2 gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi X-nya berapa ya adik-adik? Min 2 ya adik-adik ya. Agar nanti bisa seimbang gitu. Kita masukkan sini. Y sama dengan min setengah. X-nya kita ganti min 2 kuadrat. Gitu. Berarti Y sama dengan min setengah dikali min 2 kuadrat. 4 ya adik-adik. Nah, ini kita coret. Berarti Y-nya adalah min 2. Min 2. Berarti di sini titik berikutnya 2, min 2. Nah, sudah ketemu 3 titik adik-adik. Kita plotkan ke koordinat seperti biasanya. Oke, kita plotkan koordinat X dan Y-nya. Titik 0,0 ada di sini. Ini Y, ini X gitu ya. Kemudian titik 2, min 2. X-nya 2, kita masukkan sini X-nya 2. Nah, Y-nya min 2, berarti di bawah ya adik-adik ya. Ini min 1, ini min 2. Nah, berarti di sini 2, min 2 itu ada di sini titik berikutnya. Dan selanjutnya min 2, min 2. Ini min 1, min 2 ada di sini. Ini kita plotkan min 2, min 2. Berarti titik berikutnya begini. Nah, ini kita gabungkan, hubungkan. Nah, dan kita beri nama Y sama dengan min setengah X kuadrat. Kita lanjut ke yang D adik-adik. Di sini Y sama dengan min setengah X kuadrat ini. Kok soalnya sama dengan yang tadi? Ini kemungkinan salah adik-adik. Ini kemungkinan maksudnya min 1/4 X kuadrat. Ya, kita buat Y sama dengan min 1/4 X kuadrat aja ya. Nah, kemudian kita buat tabelnya dulu yuk. Kita buat tabelnya dulu. Di sini ada X, ada Y. Kemudian di sini titik X, Y. Seperti tadi kita cari 3 titiknya dulu. Nah, X sama dengan, maaf, Y ya, bukan X.
Y sama dengan min 1/4 X kuadrat. Kita masukkan X-nya 0, berarti nanti min 1/4 kali 0 kuadrat, berarti Y-nya 0. Titik pertama 0,0. Nah, kemudian titik selanjutnya kita buat, karena ini koefisiennya 4, kita masukkan angka 2 ya. X-nya 2, Y sama dengan min 1/4 kali 2 kuadrat. Y sama dengan min 1/4 kali 2 kuadrat berapa? 4 ya. Berarti Y-nya ini kita coret minus 1. Ya, selanjutnya adik-adik, kita buat lagi berapa? X-nya minus 2 ya. Oke, X-nya minus 2. Berarti kalau X-nya minus 2, berarti min 1/4 dikali minus 2 kuadrat. Y-nya berarti min 1/4 kali 4. Gitu ya, ini kita coret. Y-nya adalah min 1. Ini tadi titiknya 2, min 1, yang ini min 2, min 1. Nah, titiknya sudah ketemu semua, 3 titik. Kemudian kita bisa plotkan ke koordinatnya. X di sini Y, ya. Titik 0,0 dulu yang pertama. Kemudian 2, ini 1, 2. 2, minus 1. Minus 1 ada di bawah adik-adik ya. Nah, ini titik yang keduanya. Kemudian yang ketiganya minus 2, ini min 1, ini min 2 ya. Koma min 1, nah ini di sini. Nah, kemudian kita bisa hubungkan. Set. Nah, udah. Ini adalah titik Y sama, garis Y sama dengan min 1/4 X kuadrat. Nah, di soal nomor 2, di sini ditanya dari soal nomor 1, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX? AX itu yang ini ya adik-adik ya. A-nya itu yang setengah ini A-nya. AX kuadrat dengan A kurang dari 1 gitu ya. Jadi yang minus maksudnya yang ini. Nah ini kan koefisiennya sama-sama setengah kan. Cuman yang satu plus setengah, yang satunya minus setengah. Kemudian tadi yang satunya plus 1/4, yang satunya minus 1/4. Tadi kan begitu ya. Nah, kita coba lihat dulu. Nanti kita coba simpulkan adik-adik. Tadi grafiknya sudah saya gambar ya di sini. Ini yang A, ini yang B gitu ya tadi ya. Ini yang C, kemudian ini yang D. Nah, di gambar ini kita lihat. Kalau A-nya setengah atau ini A-nya positif nih ya. Ini A-nya positif. Kemudian kita lihat lagi yang di sini ini A-nya negatif. Gitu ya. Kemudian yang di sini A-nya positif. Kemudian di sini A-nya negatif. Nah, adik-adik bisa lihat. Bedanya apa adik-adik? Kita simpulkan ya. Berarti kesimpulannya kalau A-nya itu positif, seperti gambar yang ini dan ini, maka grafik itu akan terbuka ke atas. Begini, grafiknya begitu. Kalau untuk A positif. Kemudian kalau A-nya negatif, grafiknya terbuka ke, seperti ini sama ini ya, terbuka ke bawah. Ini untuk A-nya negatif. Gitu adik-adik, itu untuk kesimpulan yang nomor 2. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke adik-adik, kita lanjutkan lagi ke nomor 3 ya. Di sini kita diminta untuk menggambar lagi adik-adik. Nih, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Ya, tapi ini persamaannya lebih rumit daripada persamaan yang nomor 1 tadi ya. Nomor 1 juga kan kita diminta untuk menggambar. Di nomor 1 kita bisa gunakan tabel karena persamaannya lebih simpel, lebih sederhana. Nah, di nomor 3 ini kalau kalian gunakan tabel, nanti kalian akan kesulitan dalam menggambarnya. Jadi di nomor 3 ini kakak akan gunakan cara mencari titik puncak dan titik potongnya. Kita tuliskan dulu Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2, begitu ya. Nah, oh ya, kakak ingatkan lagi adik-adik, tolong jangan skip videonya, karena di masing-masing nomor, itu terkadang pembahasannya kakak buat berbeda, agar kalian bisa lebih paham lagi, dan kalian lebih bisa punya banyak referensi penyelesaian cara gitu adik-adik. Sehingga kalian bisa pilih nanti cara mana yang paling mudah menurut kalian, gitu ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Di sini kita akan cari dulu titik puncaknya aja ya adik-adik ya. Kita cari titik puncaknya dulu. Bagaimana cara mencari titik puncak? Gitu ya. Ini ada rumusnya adik-adik. Kan titik di koordinat itu kan ada X sama Y-nya ya. Untuk X puncaknya, ini kan nanti berarti kan
X puncak dengan Y puncak, begitu ya. Nah, X puncaknya sendiri ini punya rumus, adik-adik. Rumusnya min B per 2A, begitu. Ya, kemudian untuk Y puncaknya ini nanti rumusnya D per min 4A. D-nya ini dari diskriminan. Adik-adik masih ingat kan diskriminan? Ya. Nah, sebelum kita masukkan ke rumus ini, kita harus tentukan dulu A, B, dan C dari persamaannya yang awal ya. Di sini A-nya berapa? A adalah koefisien dari X kuadrat, ini berarti A-nya 1. Kemudian B-nya berapa? B-nya di sini adalah plus 3. Kemudian C-nya adalah 2. Gitu. Nah, kita tinggal masukkan adik-adik ke sini. Berarti nanti min B-nya 3 ya. Min 3 per 2 kali 1. Itu untuk X-nya. Kemudian untuk Y puncaknya, D ini kalian masih ingat gak rumusnya? B kuadrat min 4AC, gitu kan? Nah, ini kita masukkan adik-adik. B-nya tadi 3 kan? Berarti 3 kuadrat 9, min 4 kali A-nya 1, A kali C-nya 2. Gitu. Per min 4 kali 1, gitu kan? Nah, kita lanjutkan, kita cari berarti min 3 per 2 ini untuk X puncaknya. Kemudian untuk Y puncaknya berapa? 9 dikurangi 4 kali 1 kali 2. 9 kurangi 8 ya ini berarti ya. 9 kurangi 8 itu 1. Kemudian per min 4. Nah, titik puncaknya sudah ketemu adik-adik. Dan kita sudah menemukan satu titik. Ini titik puncak. Jadi sebuah grafik fungsi kuadrat, itu nanti grafiknya kalau enggak terbuka ke bawah, ya dia terbuka ke atas. Dan kalian lihat di sini pasti ada titik puncaknya kan, di sini atau di sini. Nah, kalau kita sudah tahu titik puncak atau titik baliknya, ini kita nanti akan gampang untuk menggambarnya begitu ya. Nah, makanya di nomor ini kita gunakan titik puncak dan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Oke, kita lanjutkan untuk mencari titik potong dengan sumbu X dulu. Titik potong dengan sumbu X ya. Syaratnya apa adik-adik? Syaratnya Y-nya harus sama dengan 0. Harus ini ya adik-adik ya. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya adik-adik. Persamaannya itu X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan Y kan begitu ya. Tapi karena di sini Y-nya sama dengan 0, ya ini kita masukkan X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian kita faktorkan aja ini untuk mencari X-nya ya. Nah, bagi yang kalian masih bingung tentang pemfaktoran, kalian bisa lihat lagi di video sebelumnya ya. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana cara pemfaktorannya. Ya, atau di sini saya berikan cara lain lagi ya adik-adik. Nanti kalian bisa pilih mana yang menurut kalian lebih gampang untuk memfaktorkan. Nah, cara yang kedua ini, kalian tinggal kalikan koefisien yang depan dengan yang belakang aja. 1 kali 2. Itu kan 2 kan? Nah, kemudian ini kita tuliskan lagi A dan B-nya ini. X kuadrat plus 3X. Nah, hasil kalinya kita tulis di belakang. Plus 2. Sama dengan 0. Nah, kita hanya perlu lihat di angka paling belakang atau C-nya aja. C-nya kan 2 kan? Kita cari faktor dari 2. Faktor dari 2 itu cuma ada 1. 1 kali 2, begitu. Nanti kita harus cek agar penjumlahan 1 dan 2 ini hasilnya sama dengan B-nya, gitu. B-nya di sini 3 ya. Dan ternyata ini 1 tambah 2 memang 3, adik-adik. Jadi ini sudah langsung bisa kita plotkan aja. Jadi X plus 1 dan X plus 2, gitu. Nah, berarti di sini kita bisa cari X1-nya itu min 1. Kemudian dari sini kita bisa cari lagi X2-nya adalah min 2. Nah, setelah X1, X2-nya sudah ketemu, berarti kita sudah ketemu titik yang baru lagi adik-adik. Berapa titiknya? Min 1,0, karena tadi kan Y-nya sama dengan 0 kan. Ya, yang satunya lagi min 2,0. Gitu adik-adik, untuk titik potong dengan sumbu X. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, kita bisa cari lagi titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Ya, di sini kalian harus tuliskan rumusnya. Kalau titik potong sumbu Y, berarti X-nya harus sama dengan 0. Kita masukkan, tadi persamaannya kita tulis dulu ya. Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2, kan gitu kan? Nah, ini kita masukkan adik-adik.
berarti Y sama dengan 0 kuadrat 0 ditambah 3 kali 0, 0 ditambah 2. Berarti Y-nya berapa adik-adik? Y-nya adalah 2. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan titik yang terbaru lagi. Karena tadi X-nya 0, berarti 0,2. Nah, ini kita sudah ketemu 4 titik jadi adik-adik. Ya, yang pertama tadi titik puncaknya, yang ini. Kemudian yang kedua tadi yang dari titik potong sumbu X ya. Ini. Kemudian ini titik yang keempat berarti. Nah, titik-titik ini kita plotkan aja ke gambarnya adik-adik. Jadi ini kita gambar ya. Oke, sebentar. Miring gambarnya. Oke, ini kita gambar. Nah, kita gambar sumbu Y dan sumbu X-nya. Kemudian kita plotkan aja di sini. Sini kita buat di sini 1, di sini 2 gitu ya. Sini min 1, di sini min 2. Kita gambar yang di titik puncak ini dulu. Min 3/2. 3/2 itu kan 1,5 ya adik-adik ya. Nah, min. Ya, kalau X-nya min itu berarti sekitar di sini nih. Nih, ini min 3/2 sekitar di sini kan. Ini min 3/2. Kemudian Y-nya min 1/4. Ini kita buat ini min 1, di sini min 2. Berarti kalau min 1/4 ya dikira-kira aja adik-adik. Berarti di sini. Nah, ini kita plotkan dulu. Nah, titik yang puncaknya nanti di sini adik-adik. Ya, kemudian titik yang lain ada min 1,0 ini kita gambarkan. Min 1,0 ada di sini berarti. Kemudian min 2,0, di sini. Ya. Kemudian 0,2. 0,2 ini 1, ini 2. 0,2 berarti di sini. Ya, ini gambarnya udah jadi adik-adik. Berarti begini. Kira-kira grafiknya. Nah, yang penting sudah ada lengkungnya begini, sudah bagus grafiknya adik-adik. Karena untuk fungsi persamaan kuadrat, itu grafiknya tadi ya, seperti yang kakak jelaskan tadi. Kalau nggak melengkung ke bawah, ya melengkungnya ke atas. Jadi kalian memang harus cari dulu titik puncaknya ini dulu. Oke adik-adik, gitu ya. Nah, jadi ini untuk yang nomor 3A. Oke, kita lanjut lagi ke yang B adik-adik. Di sini kita tuliskan dulu Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Begitu ya adik-adik ya. Nah, untuk menggambarnya seperti tadi, kita cari titik puncaknya dulu. Oh iya, tadi yang gambar yang A ini adik-adik, kakak sudah gambarkan ulang di sini ya adik-adik, di bagian bawah ini. Ini yang A. Ya, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini kemudian kita akan cari X puncaknya dulu ini ya. X puncaknya kita akan cari dulu. Kita masukkan rumusnya aja, min B. Oke, kita tentukan ABC-nya dulu. Ini A-nya berarti 1 kan. B-nya berapa adik-adik? Min 3 ya, jangan lupa ya adik-adik. Ini min 3 gitu. Kemudian C-nya berapa adik-adik? 2. Oke. Kita masukkan berarti min B berarti min 3 per 2 kali 1 gitu. Kemudian D per min 4A-nya B kuadrat berarti 9. Min 4 kali 1 kali C-nya 2. Ya, kemudian per min 4 kali 1 gitu. Ya, kita cari adik-adik. Berarti ini min 3 berarti 3 per 2 ya. Dan kemudian yang ini 9 dikurangi 8 ya. 9 kurangi 8 1 per min 4 gitu. Ini untuk titik puncak yang B ya. Min 1/4 berarti kan sama aja. Ini kalian boleh tuliskan 3/2 min 1/4 boleh adik-adik ya. Ini kita sudah ketemu satu titik puncak gitu. Kemudian kita lanjut lagi ke yang kedua. Itu titik potong dengan sumbu X kan tadi ya adik-adik ya. Kita masukkan adik-adik. Titik potong dengan sumbu X. Syaratnya tadi apa? Y-nya harus sama dengan 0. Kita masukkan adik-adik. Berarti persamaannya tadi kita tulis lagi dulu. X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita kalikan depan dengan yang belakang itu kan positif 2. Nah, berarti kita cari faktor dari positif 2. 1 kali 2 gitu ya. 1 kali 2. 1 kali 2 yang nanti hasil penjumlahannya itu harus minus 3 adik-adik. Kalau 1 tambah 2 itu kan plus 3. Jadi agar nanti jumlahnya minus 3, berarti ini harus min 1 dikali min 2. Min 1 kali min 2 hasilnya kan juga positif 2 begitu ya. Jadi nanti faktornya X min 1
dan X min 2 sama dengan 0. Berarti di sini X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2. Nah, berarti dari sini kita ketemu titik yang baru ya, adik-adik. Titiknya nanti yang barunya adalah 1,0 dan 2,0 gitu. Karena ini titik potong dengan sumbu X kan. Ya, itu syaratnya kan Y-nya harus 0 ini. Nah, kemudian selanjutnya titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya apa, adik-adik? X-nya harus yang sekarang 0. Kita masukkan lagi. Berarti X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Kita masukkan, sama dengan Y harusnya. Ya kan? Kan ini yang diganti 0 kan X-nya kan, berarti Y-nya tetap Y gitu ya. Berarti nanti 0 min 0 plus 2 sama dengan Y. Y-nya berarti 2. Nah, kita ketemu titiknya yang baru lagi adik-adik. Karena tadi X-nya 0 berarti 0,2. Ini titik yang selanjutnya. Nah, udah tinggal kita plotin aja adik-adik di koordinatnya. Ya. Di sini titik puncaknya dulu yang kita buat. 3/2-nya ini positif adik-adik. Ini 1, ini 2. 3/2 tadi kan 1,5 nih. Berarti di sini 3/2. Kemudian sama min 1/4. Ini min 1. Berarti min 1/4 itu ya kira-kira di sini. Oke, kita plotkan dulu. Ini titik yang pertamanya. Kemudian titik yang keduanya ada di sini. 1,0 itu di sini. Dan 2,0 gitu. Kemudian titik selanjutnya adalah 0,2. 0,2 berarti 1, 2 di sini ya adik-adik ya. Nah, ini kalau kita gambarkan ini tinggal kita hubungkan aja ini. Nah, gini adik-adik kira-kira. Oke, ini untuk gambar yang B ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan ke yang C ya adik-adik. Di sini kita tuliskan dulu soalnya Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Gitu ya. Ini kita tentuin ABC-nya dulu. A-nya 1, B-nya 5 ya adik-adik. C-nya berapa? 6. Nah, ini nanti kalian coba cari titik puncaknya sendiri ya. Tadi kan sudah saya coba 2 kali kan. Nah, kalian bisa cari sendiri. Yang ini nanti ketemunya itu min 5/2. Ya, kemudian sama Y-nya puncak itu min 1/4 adik-adik. Min 1/4. Gitu, nanti kalian bisa cari. Ya, sekarang kita langsung cari aja titik potong dengan sumbu X-nya dulu ya. Titik potong sumbu X, itu syaratnya apa tadi? Y-nya sama dengan 0 kan? Nah, kita masukkan X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Kita faktorkan dulu. 1 kali 6 itu positif 6. Ya, kita cari perkaliannya. 1 kali 6 bisa juga 2 kali 3. Kita cari yang nanti hasil penjumlahannya itu positif 5. Berarti kita ambil 2 dan 3 ini ya. Kita langsung plotkan, berarti X plus 2 dan X plus 3. Gitu kan? Berarti dari sini ketemu X1-nya adalah min 2 dan X2-nya adalah min 3. Berarti ini kita sudah ketemu titik yang baru lagi adalah min 2,0 dan min 3,0. Gitu ya. Ini titik yang baru. Dan kita cari titik lagi, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong sumbu Y ya. Syaratnya X-nya harus sama dengan 0. Nah, ini kita masukkan adik-adik. Y sama dengan X kuadrat berarti 0 ditambah 0 ditambah 6. Y-nya berarti 6. Nah, ini kita sudah ketemu titik baru lagi 0,6. Nah, kita tinggal plot adik-adik. Gambarnya set gitu ya. Oke, kita buat titik puncaknya dulu, minus 5/2. Adik-adik 5/2 itu berapa? Ini min 1 ya, ini min 2. 5/2 itu 2,5 ya adik-adik ya. Ini min 3, berarti kira-kira di sini adik-adik. Kemudian dengan min 1/4, kita buat di sini min 1. Berarti kalau min 1/4 ya kira-kira di sini kita hubungkan. Sini ya, berarti titik pertamanya di sini. Kemudian min 2,0 itu di sini. Min 3,0 di sini. Kemudian 0,6. 0,6. Nah, kira-kira di sini nih 6. 0,6. Udah, kita tinggal buat grafiknya.
Ya, lanjut lagi ke yang D, adik-adik. Kita tulis dulu Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6, gitu ya. Di sini berarti A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 6. Ya, kalian cari sendiri nanti ya titik puncaknya. Nanti ketemunya adalah 5/2 dan min 1/4 gitu adik-adik untuk titik puncaknya. Ya. Kemudian untuk titik potong sumbu X-nya, oke, kita coba buat aja titik potong sumbu X. Ini artinya Y-nya sama dengan 0, masukkan dulu. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. 1 kali 6, 6 berarti positif 6 ya. Kita cari tadi perkalian 1 kali 6 juga 2 kali 3. Karena nanti jumlahnya harus minus 5, berarti di sini min 2 dan min 3. Hasil kalinya 6, penjumlahannya min 5 gitu kan. Jadi X min 2 dan X min 3 begitu adik-adik. Ya kan? Nah, berarti nanti X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 3. Jadi titik yang baru karena ini Y-nya 0 berarti 2,0 dan 3,0. Gitu adik-adik. Ya, kemudian kita cari lagi titik potong sumbu Y. Yang ketiga ya, titik potong sumbu Y. Syaratnya apa? X-nya sama dengan 0. Oke, kita masukkan. Berarti Y sama dengan 0 dikurangi 0 ditambah 6. Y-nya berarti 6. Kita ketemu titik yang baru adalah 0,6. Gitu ya adik-adik. Nah, ini kita sudah ketemu titik-titiknya. Dan kita plot gambar aja seperti tadi. Ya, ini dulu titik puncaknya. 5/2 itu berarti 2,5 ya. Ini 1, 2, di sini 3, berarti 2,5 ya kira-kira di sini. Dengan min 1/4. Di sini min 1, min 1/4 ya kira-kira di sini. Berarti titik pertama ini. Kemudian titik keduanya ini 2,0 di sini. Dan 3,0. Kemudian 0,6 di sini ya. Oke, kita tinggal hubungkan aja. Set. Nah, adik-adik, gitu. Ya, udah jadi yang nomor 3 dari A sampai D udah kita buat. Kita lanjut ke nomor 4 adik-adik. Oke, kita lanjut ke nomor 4 adik-adik. Dari soal nomor 3, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai perbandingan grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan Y kuadrat Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C. Ya, tadi yang di nomor 3 sudah kakak plotkan tadi ya. Nah, ini antara yang A, B, C, D, ini yang gambar yang D tadi ya. Coba kalian lihat. Kalau yang X kuadrat positif-positif ya adik-adik ini. Ini yang positif-positif atau yang B-nya ini positif dengan yang negatif. Ya, dengan koefisien yang sama. Contoh yang A dan B ini ya. Nah, yang satu B-nya itu positif. Yang satu B-nya ini negatif. Angkanya sama persis. Apa yang terjadi? Nah, ini seperti pencerminan ya adik-adik ya. Ya kan? Seperti pencerminan. Jadi, kesimpulan yang pertama yang bisa kita simpulkan, berarti Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C itu adalah pencerminan dari Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, ini kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, apa adik-adik? Yang kalau kalian lihat dari grafik ini. Iya, B-nya adik-adik. Kalian lihat ya, kalau B-nya positif, atau A per B ya, kalau A per B-nya ini nanti positif, gitu, seperti ini. Ini A-nya kan 1, B-nya positif juga tapi plus 3. Jadi A per B-nya positif. Kalau ini A per B-nya nanti berarti negatif. Gitu kan? Sama dengan yang ini, angkanya sama persis. Ya. Tapi di sini A per B-nya itu positif. Yang di sini A per B-nya itu negatif. Ya. Jadi apa kesimpulan kita? Kalau B-nya atau A per B-nya itu positif, berarti grafiknya condong ke sebelah kiri. Nih, kiri kan? Di sini sama di sini. Ya kan? Kita tulis dulu. Jika
A per B-nya itu positif, berarti grafik condong ke kiri. Grafik condong ke kiri. Dan jika A per B-nya itu negatif, berarti grafik condong ke kanan. Nah, ini kesimpulannya untuk yang nomor 4. Coba kita lihat lagi ya, adik-adik nih. Kalau A per B-nya itu negatif seperti ini dan ini, grafiknya condong ke kanan dia. Ke kanan dari sumbu Y-nya ini. Ya, lebih bagus lagi kita beri ini tadi. Jadi, grafik condong ke kiri sumbu Y, gitu. Ini grafik condong ke kanan dari sumbu Y. Sumbu Y. Oke, ini yang nomor 4. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ke nomor 5. Di sini kita diminta untuk menggambar lagi ya. Dan ternyata adik-adik, nomor 5 ini nanti ada hubungannya dengan nomor 6, adik-adik. Nah, di sini kita coba baca dari nomor 6 ya. Dari soal nomor 5, tentukan titik puncak tiap-tiap grafik. Nah, karena nomor 5 dan 6 ini berhubungan, jadi nomor 5 nanti kita bahas di video berikutnya aja ya adik-adik. Ya, untuk video ini kita bahas dari nomor 1 sampai nomor 4 dulu. Oke? Sehat selalu adik-adik, tetap semangat belajar. Ketemu lagi di video berikutnya.